Megatrust dan tsunami. Megatrust merupakan istilah zona pertemuan lempeng tektonik atau zona subduksi. Mekanismenya, adanya gesekan energi terkumpul di titik pertemuan. Megatrust sendiri akan memiliki dampak pelepasan energi yang memicu gempa bumi yang biasanya di atas 8 skala Richter dengan kedalaman dangkal. Lokasi di Indonesia membentang dari barat Sumatera, selatan Jawa, Bali hingga ke wilayah timur Indonesia. Edukasi dan informasi yang akan kami sampaikan bukan untuk menakuti, apalagi mendahului kehendak Sang Pencipta alam semesta, tapi sebagai bentuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana tsunami. Edukasi dan informasi yang akan kami sampaikan ini berdasarkan pemberitaan yang sangat masif tentang kerawanan Indonesia dalam bencana megatrust tsunami. Dalam 21 tahun terakhir, Indonesia sudah mengalami gempa bumi dahsyat yang disertai dengan tsunami. Selain itu, berdasarkan data dari BMKG, terdapat potensi magnitudo gempa megatrust sebanyak 14 titik di wilayah Indonesia. Apa itu gelombang tsunami? Bayangkan, kamu duduk di pantai dan tiba-tiba laut yang tenang berubah menjadi ombak besar yang datang sangat cepat. Itulah yang disebut gelombang tsunami. Kenapa gelombang tsunami berbahaya? Tsunami bukan cuma satu ombak, tapi bisa datang berkali-kali. Airnya akan membawa puing-puing, baik itu puing mobil, rumah, bahkan kapal, sehingga sangat merusak. Tsunami juga bisa mampu menyapu kota dalam hitungan menit. Gelombang tsunami terjadi biasanya karena gempa bumi di dasar laut. Jika dasar laut terguncang, tiba-tiba air di atasnya ikut terdorong lalu menyebar menjadi gelombang besar. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus belajar mengenali tanda-tanda tsunami. Misalnya, air laut surut tiba-tiba. Selain itu, dengarkan peringatan gempa dan segera berlari ke tempat tinggi jika ada peringatan tsunami. Mari kita bersama waspada tanpa panik. 3 langkah penting menghadapi tsunami. Yang pertama, tanggap gempa bumi. Lalu yang kedua, tanggap peringatan. Dan yang ketiga, tanggap evakuasi. Penyebab tsunami secara umum. Yang pertama, akibat gempa bawah laut. Yang kedua, adanya letusan gunung berapi. Dan yang ketiga, adanya tanah longsor bawah laut. Tanda-tanda tsunami biasanya ketika kita merasakan tanah bergerak atau gempa yang menyebabkan ketika kita berdiri terjatuh atau tersungkur dan susah untuk berdiri lagi. Biasanya kekuatannya sampai dengan di atas 7 skala Richter. Lalu tanda-tanda yang lain, air laut tiba-tiba surut dengan cepat dan burung-burung berterbangan menjauhi bibir pantai. Selain itu, akan terdengar suara gemuruh dari arah laut dan angin tiba-tiba berhembus kencang. Ketika kita merasakan tanda-tanda tersebut, segera lakukan upaya penyelamatan diri secara mandiri dan sesegera mungkin. Gunakan rumus 20-20-20. 20 yang pertama, waktu yang sangat singkat, kurang dari 20 menit, kita harus segera menjauhi bibir pantai menuju ke ketinggian. Hindari menggunakan kendaraan bermotor, karena kondisi tersebut sangat krodit. Lalu 20 yang kedua, segera naik ke ketinggian 20 meter minimal. Tinggalkan barang berat dan jangan saling dorong selama melakukan evakuasi mandiri. Dan yang terakhir, 20 yang ketiga, berusahalah untuk bertahan hidup selama 20 jam pertama. Karena biasanya bantuan pertama datang setelah 1 kali 24 jam. Demikian edukasi dan informasi tentang bagaimana kita melakukan upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana tsunami. Semoga apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan untuk semuanya. Terima kasih.